Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kita lanjutkan pelajaran tematik kita hari ini di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Ayo anak-anak, siapkan bukunya dan kita belajar bersama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, anak-anak, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah terjadi banyak perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan, di antaranya ada peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Surabaya. Mari kita baca teks berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mallabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Mallabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak, berdasarkan teks tersebut, mari kita isi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Di pembelajaran 1 dan di subtema 1 kita sudah belajar tentang mengisi peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sekarang kita akan isi peta pikiran dengan masih menggunakan kata tanya tersebut, tapi menggunakan kalimat yang efektif. Sebelum kita isi peta pikirannya, kita harus tahu dulu kalimat efektif itu apa. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak ibu semua sudah paham dengan kalimat efektif ya? Sekarang mari kita isi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan bantuan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita mulai dari kata tanya apa. Pertanyaannya, apa penyebab perlawanan Indonesia di pertempuran Surabaya? Jawabannya, kedatangan tentara sekutu menjadi penyebab terjadinya perlawanan rakyat Indonesia. Menggunakan kata tanya mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Jawabannya, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang dahsyatnya pertempuran Surabaya. Kata tanya siapa? Siapa yang memimpin tentara sekutu?
Jawabannya, kedatangan tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Bagaimana peristiwa terjadinya pertempuran Surabaya? Kedatangan pasukan Inggris mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Terjadi pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara Inggris. Puncak pertempuran terjadi setelah Brigadir Malabi terbunuh. Pada 10 November 1945, pasukan Inggris melakukan penyerangan di kota Surabaya dari jalur darat, laut, dan udara. Berikutnya menggunakan kata tanya kapan. Kapan terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Jawabannya, kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris terjadi tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945. Yang terakhir dengan menggunakan kata tanya di mana. Di mana terjadi pertempuran antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Jawabannya, pertempuran antara pemuda Indonesia dengan tentara sekutu terjadi di Surabaya. Nah, seperti itu ya anak-anak, dalam mengisi peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Berikutnya anak-anak, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak ibu, setelah kita belajar tentang pertempuran Surabaya, sekarang kita akan belajar tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap habitatnya. Coba amati gambar berikut ini. Apakah kalian sering mengamati ayam, bebek, ikan, atau cicak, anak-anak? Apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri hewan tersebut? Dan apa juga yang kalian ketahui tentang ciri-ciri tempat tinggalnya? Mari kita pelajari. Sekarang ayo kita isi diagram berikut ini tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Anak-anak ibu pasti tahu ciri-ciri hewan ayam. Seperti berikut ini. Ciri-ciri ayam: berbulu, memiliki paruh runcing, berkaki dua, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan ciri-ciri habitatnya atau tempat tinggal ayam, daratan yang lapang seperti pekarangan belakang rumah. Bebek, ciri-ciri bebek: bulu yang dilapisi lilin, memiliki paruh berbentuk sudu, kaki yang berselaput, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat bebek: daratan yang becek maupun daerah yang dekat perairan tawar. Ciri-ciri ikan: bernapas dengan insang, berdarah dingin, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik tetapi tergantung spesies, berkembang biak dengan ovipar atau opovivipar. Ciri-ciri habitat ikan: perairan air tawar atau air asin tergantung spesiesnya atau tergantung jenisnya. Ciri-ciri cicak: memiliki semacam perekat pada telapak kakinya, memiliki ekor yang bisa putus ketika terancam, memiliki 4 kaki, umumnya berwarna krem dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat cicak: hidup di permukaan vertikal yaitu tembok maupun di permukaan horizontal seperti atap rumah. Itulah anak-anak tentang ciri-ciri beberapa hewan dan ciri-ciri habitatnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Anak-anak ibu semua, pernahkah kalian mengamati bebek berenang di kolam, anak-anak? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Bebek memiliki ciri khusus yang dapat disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air.
Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Anak-anak ibu semua, sekarang coba kalian amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian catatlah ciri-ciri hewan tersebut beserta habitatnya ke dalam tabel berikut ini. Tulis nama hewan, ciri-ciri yang dimiliki hewan tersebut, kemudian ciri-ciri habitat atau tempat tinggalnya. Amati 3 hewan ya anak-anak. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan gembira. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.